Hey, apa kabar guys? Hari ini gue bakal bahas film horror trailer yang judulnya Dark Ride. Spoiler alert ya, jadi siap-siap aja dan jaga-jaga kalau nggak mau kena spoiler. Film ini dimulai tahun 1989 di New Jersey. Ada dua cewek kembar yang nyasar ke taman hiburan yang udah lama nggak dipakai. Mereka nemuin wahana horor dan nanya sama petugasnya buat beli tiket. Si petugasnya cuma ngejoke, bilang kalau ini wahana sekali jalan, terus dia biarin mereka masuk gratis. Mulailah perjalanan mereka di wahana itu. Awalnya, ya biasa aja, banyak benda-benda serem kayak di wahana horor gitu, tapi tiba-tiba ada tangan misterius yang ngambil salah satu dari mereka. Cewek yang satunya langsung ketakutan dan mulai panik. Beberapa saat kemudian, wahana itu berhenti di depan ruang operasi. Ternyata, salah satu boneka di situ bukan boneka biasa, tapi orang beneran. Dia buka selimut yang ada di atas meja, dan kelihatan deh tubuh tak bernyawa si kembarannya. Cewek itu langsung jerit histeris melihat saudaranya penuh darah. Scene sampai di situ aja. Dan kita tahu dari koran kalau polisi akhirnya nangkep pelakunya, seorang pria sakit jiwa yang udah ngebunuh 14 orang lainnya selain si kembar. Pelaku akhirnya dikurung di rumah sakit jiwa dengan pengamanan ketat buat perawatan. Lompat ke 10 tahun kemudian, fokusnya beralih ke sekelompok remaja yang lagi siap-siap buat trip. Ada Kathy dan sahabatnya, Liz, yang mau pergi bareng 3 cowok lainnya. Kathy ini naksir sama cowok namanya Steve, tapi hubungan mereka lagi nggak jelas, putus nyambung terus. Liz juga dulu pernah pacaran sama Jim, tapi sekarang mereka cuma temenan aja. Sementara itu, ada cowok cupu yang dipanggil Nerd. Dia ini kutu buku film yang cuma diajak karena dia temannya Steve. Mereka semua naik van-nya Jim dan mulai jalan. Beberapa jam kemudian, malam tiba dan mereka berhenti di pom bensin buat isi bahan bakar. Tempatnya kayak kosong banget. Si Nerd masuk ke dalam buat cari orang dan nemu seorang kakek lagi tidur di sofa. Dia coba bangunin si kakek, tapi kakeknya nggak bangun-bangun. Nerd lihat kalender di situ yang tahunnya 1978 dan dia ngerasa aneh. Gak lama kemudian, dia keluar dan nyuruh teman-temannya jaga si kakek. Sementara dia ke toilet. Jim dan Steve ngecek lagi ke dalam. Tapi kakeknya udah hilang, entah kemana. Pas mereka keluar, kakeknya muncul lagi dari belakang dan nyuruh bayar bensin. Nerd balik ke yang lain dan nunjukin flyer yang dia temuin di toilet. Iklan tentang Dark Ride yang baru aja dibuka lagi setelah 10 tahun ditutup karena kematian si kembar. Jim tahu banyak cerita serem tentang wahana itu dan ngebujuk yang lain buat mampir ke sana buat seru-seruan. Mereka semua setuju, meski Kathy agak ragu karena dia takut. 2 minggu sebelumnya, di sebuah rumah sakit jiwa di Bayshore, di mana si pembunuh yang kejam sedang dikurung. 2 petugas sedang melakukan pemeriksaan rutin pada para pasien. Ketika mereka masuk ke kamar si pembunuh, mereka mengejeknya karena menjadi vegetarian. Petugas-petugas itu memperlakukannya dengan buruk, tetapi si pembunuh hanya menatap kosong. Salah satu dari mereka terus-menerus memukul kepalanya dengan sepotong daging, tanpa menyadari bahwa itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dengan marah, si pembunuh berdiri dan berhasil melepaskan tali yang mengikatnya. Kemudian dengan senter, dia menembus dada salah satu petugas, membuat darah muncrat kemana-mana. Tugas terakhir menatapnya dengan ketakutan dan perlahan mundur dengan sepatu yang sudah berlumuran darah. Dia mulai berteriak saat si pembunuh mendekatinya, lalu membunuhnya dengan menggigit dan mengunyah dagingnya yang mungkin sudah berbau. Setelah membunuhnya, si pembunuh menyeret tubuh itu bersamanya dan melarikan diri dari rumah sakit. Adegan kembali ke rombongan yang sedang dalam perjalanan menuju taman hiburan untuk mencoba wahana Dark Ride. Nyata, mereka punya masalah anggaran. Dan untuk menghemat uang, Nerd menyarankan untuk menginap di Dark Ride. Para cewek nggak suka sama rencana itu, tapi dia ngotot. Jim lagi pengen seru-seruan, jadi dia bujuk mereka sampai akhirnya cewek-cewek itu dengan berat hati setuju. Beberapa jam kemudian, Jim lihat ada cewek cakep yang nyetok mereka minta tumpangan. Para cowok senang banget dan langsung nerima dia dengan tangan terbuka. Namanya Jen, orangnya super ramah dan suka pesta. Pas dia tahu mereka mau ke Dark Ride, dia langsung maksa ikut dan nawarin ganzanya biar bisa nyantai sepanjang perjalanan. Pas sampai di taman hiburan, ternyata tutup. Di satu titik, mereka lihat ada satpam lagi bantuin orang mabuk.
Pas mereka pergi, geng ini niat pakai momen itu buat masuk ke gedungnya. Tapi, Kathy nolak ikut, dia lebih milih tidur di mobil. Sebelum yang lain pergi, dia nyeletuk nyindir Steve sama temennya yang baru, Jen. Steve sadar kalau Kathy cemburu dan bilang kalau dia kangen sama Kathy selama beberapa bulan terakhir. Mereka akhirnya mutusin buat ngobrolin hubungan mereka besok. Geng ini terus nyari pintu masuk ke Dark Ride, kecuali Kathy. Jim nemu tangga dan memanjat ke platform yang lebih tinggi. Dia berhasil masuk, tapi langsung kaget lihat kepala boneka. Setelah itu dia nyalain listrik dan Dark Ride pun hidup. Dia buka pintu biar yang lain bisa masuk. Mereka lihat-lihat dan terpukau sama properti dan dekorasi yang seram. Jim main-main sama manekin. Pas sadar mukanya rusak, dia ketakutan dan naruh manekin itu di lantai. Yang lain pindah ke ruangan lain, sementara Nerd, si kutu buku, mendekati manekin itu dan meraba mukanya. Di adegan berikutnya, kita lihat si pembunuh pakai topeng berdiri di platform. Dia udah balik ke rumah lamanya dan lagi bersiap buat pesta pembantaian. Geng ini ngumpul di satu tempat dan mulai cerita-cerita. Semua lagi seneng-seneng sampai Liz lihat ada yang bergerak di kegelapan. Dia bilang ke yang lain, tapi mereka malah ketawa. Jim mulai cerita tentang si kembar yang dibunuh di Dark Ride 10 tahun lalu. Dia bilang laporan polisi mengungkap kalau cewek-cewek itu dibunuh dengan brutal dan setengah tubuh mereka hilang. Jim nambahin kalau si pembunuh punya kapasitas mental kayak anak umur 5 tahun dan dia salah satu anak angkat operator Dark Ride ini. Sementara kakaknya normal, si pembunuh punya masalah fisik dan mental. Karena itulah, bapaknya ngurung dia di Dark Ride sepanjang hidupnya. Karena tumbuh di lingkungan yang menakutkan itu, kekerasan jadi satu-satunya hal yang dia tahu. Jim yakinin mereka kalau si pembunuh udah mati ditembak polisi. Tapi Nerd nyela dan bilang kalau si pembunuh masih hidup. Nerd cerita dengan sedih kalau si kembar bar yang jadi korban itu sepupunya, dan menghabiskan malam di tempat ini adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Dia ceritain kalau si pembunuh ditangkap polisi dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Meskipun si pembunuh ngelakuin hal-hal mengerikan, Nerd malah ngerasa simpati. Dia bilang karena otak si pembunuh kayak anak umur 5 tahun, dia nggak sadar kalau dia membunuh. Tapi cuma main-main sama korbannya. Karena satu-satunya jenis mainan yang dia tahu adalah manekin menakutkan yang bikin orang ketakutan, dia ngaitin pembunuhan dengan kesenangan. Setelah dengar cerita itu, teman-temannya ini ngerasa kasihan sama si pembunuh. Mereka juga minta maaf ke Nerd karena udah ngebahas sepupunya itu. Jen narik Steve dan ngajak ke ruangan lain buat lihat-lihat. Tiba-tiba, mereka nemuin mayat Kathy. Seseorang udah mencekik lehernya dan mengikatnya ke kursi. Steve ketakutan sampai teriak-teriak, tapi Kathy tiba-tiba ketawa dan ngungkapin kalau itu cuma prank. Dia lalu tos sama Nerd dan ngungkapin kalau mereka udah ngerencanain ini sebelum perjalanan dimulai. Nerd yang maksa buat nginep di Dark Ride karena Kathy pengen ngasih pelajaran ke Steve yang ketahuan selingkuh sama cewek lain. Steve marah besar, terutama ke Nerd, dan langsung keluar dari pintu. Nerd malu, dan Jim bilang kalau dia bakal mukulin Nerd kalau itu terjadi sama dia. Mereka akhirnya keluar, tapi nemuin pintunya terkunci. Mereka minta Steve buat buka, tapi nggak ada yang jawab. Lalu listrik mati. Sementara yang lain nunggu. Jim mutusin buat turun ke basement buat nyalain listrik. Di adegan berikutnya, kita lihat Steve yang berkeliaran di dalam wahana sementara si pembunuh mengikutinya. Jen ngikutin Jim ke basement, tapi bukannya nyelesain masalah, mereka malah mulai berciuman, tapi tanpa pakai lidah. Jen merasa ada yang ngeliatin mereka. Tapi Jim ngebiarin dan ngajak lanjut pijatan mereka. Sementara itu, yang lain mulai khawatir karena Jim dan Jen belum juga balik. Mereka mutusin buat ke basement, dan saat jalan, Kathy lihat boneka aneh. Pas didekati, dia sadar kalau itu mayat Steve yang berlumuran darah. Panik, mereka lari terbirit-birit. Nerd sampai di pintu gudang tapi nemuin pintunya terkunci, lalu mulai teriak-teriak manggil Jim. Jen lagi ngasih pijatan aneh ke Jim tanpa tahu kalau pembunuh gila itu lagi ngeliatin mereka. Saat mereka lagi asik, pembunuh itu muncul dari persembunyian dan dengan kejam memenggal kepala Jen. Jim baru sadar pas dia mau cium kepala Jen. Jim panik dan mencoba kabur, tapi kepalanya kebentur pipa dan dia nggak sadar. Entah kenapa, si pembunuh nggak bunuh Jim, tapi ngunci dia di dalam dan pergi bawa kepala Jen. Jim bangun dan mencoba kabur dari gudang, tapi pintunya terkunci. Sementara itu,
Kathy dan Liz dekat pintu masuk. Kathy nyalahin dirinya sendiri karena udah ngebahayain nyawa semua orang. Panik, Kathy ninggalin Liz sendirian dan kembali ke lorong buat nyari yang lain. Liz sedang berjalan-jalan, gak sadar kalau si pembunuh keluar dari pintu rahasia dan mulai mengikutinya. Saat Liz turun tangga, dia ngeliat ada kapak di platform yang lebih tinggi. Dia berhasil meraih kapak itu. Tapi tiba-tiba si pembunuh muncul di sebelahnya. Liz langsung lari sambil teriak sekeras-kerasnya. Di tengah jalan, si pembunuh berhasil nangkap jaring dan mulai meneror Liz, bikin dia lari ketakutan. Akhirnya, Liz sampai di ruang operasi tempat si kembar korban dulu dibunuh. Si pembunuh mendorong Liz sampai terhimpit di dinding dan akhirnya membunuhnya. Setelah itu, kita lihat si pembunuh seret mayat Liz. Di saat yang sama, Jim berhasil keluar dari pintu bawah tanah dan kabur. Saat dia cari jalan keluar, dia ketemu si pembunuh yang lagi nyeret tubuh Liz, tapi si pembunuh kabur. Si pembunuh ngejar Jim, tapi Jim lebih cepat dari yang lain, jadi sulit ditangkap. Sementara itu, seorang polisi datang ke tempat itu gara-gara ada laporan kebisingan. Dia masuk dengan hati-hati dan teriak untuk cek ada orang atau enggak. Kathy mau loncat keluar jendela, tapi dia dengar suara polisi itu dan memutuskan buat ngikutin. Masalahnya, si pembunuh juga dengar dan langsung ngejar tamu tak diundang itu. Waktu Kathy dan polisi akhirnya ketemu, si pembunuh muncul dari belakang dan pelan-pelan mengangkat pisau besar. Kathy cuma bisa bengong. Nggak bisa ngeluarin sepatah kata pun buat ngasih tahu si polisi. Si pembunuh memotong kepala si polisi jadi dua dengan satu tebasan kuat dan tepat. Waktu kepala itu belah dua, Kathy mulai teriak dan langsung kabur. Dia sampai di jendela dan loncat keluar. Tapi kakinya cedera. Dia berhasil sampai ke van dan kabur. Sementara itu Jim masih hidup dan terjebak di wahana yang gelap. Dari pintu depan, dia lihat mobil mereka udah nggak ada dan dia kehilangan harapan buat selamat. Dia jalan-jalan sambil nangis, tiba-tiba si pembunuh muncul di belakangnya. Si pembunuh ngehantam kepala Jim ke dinding, tapi Jim berhasil kabur. Sayangnya, gak lama kemudian dia nabrak cermin, dan si pembunuh akhirnya bisa ngejar dia lagi. Di sisi lain, Kathy lagi nyetir dan nemuin pesan dari Jim yang minta tolong. Dia pun mutusin buat balik. Si pembunuh terus ngebanting-banting Jim kayak boneka mainan orang dewasa. Akhirnya, si pembunuh mau bunuh Jim, tapi Kathy tiba-tiba muncul lagi dan nabrakin Vanya ke dinding. Langsung kena si pembunuh. Si pembunuh jatuh ke dinding yang penuh paku, dan Jim bangkit buat nolong Kathy yang sempat pingsan karena tabrakan. Nerd muncul entah dari mana dan kelihatan gak peduli sama apa yang lagi terjadi. Jim marah dan nanya gimana caranya dia bisa keluar. Nerd mendekati Jim, tapi malah menikamnya berkali-kali dengan sikap penuh dendam. Belakangan baru ketahuan kalau Nerd ternyata adalah saudara si pembunuh. Diadopsi bareng. Nerd benci banget sama cara teman-temannya memperlakukannya. Jadi dia ngerencanain semuanya buat bikin mereka bayar. Nerd mendekati mayat saudaranya dan ngambil topengnya. Di sini baru ketahuan kalau topeng itu adalah bagian dari wajah boneka yang sebelumnya ditemukan Jim. Jadi si pembunuh emang udah merencanakan pembantaian ini dari awal. Waktu Kathy sadar, Nerd malah ngucapin terima kasih karena udah bawa teman-temannya ke tempat itu tanpa curiga. Di akhir cerita, Nerd ngebebasin Kathy karena dia satu-satunya yang pernah memperlakukannya dengan baik. Saya Yans, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan tetap aman dan selamat menikmati hari kalian.